menjelaskan analisis cerpen terbitan Kompas yang berjudul Ikan Kaleng. Sinopsis cerpen, pengenalan situasi. Sam adalah seorang guru ikatan dinas dari Jawa yang ke Jayapura untuk 3 hari. Di sana, ia menjadi guru di sekolah dasar Batu Tua 1. Ia mengajar murid-muridnya berhitung, membaca, pengetahuan umum seperti mengukur kecepatan, suhu, dan lain-lain. Daerah yang Sam kunjungi adalah daerah yang tidak terlalu maju, dan orang-orang yang tinggal di daerah ini harus bekerja keras untuk membantu keluarganya masing-masing. Menuju konflik, kepala sekolah tidak melihat manfaat sekolah, tetapi memprioritaskan melaut dan mencari ikan daripada belajar di sekolah. Ia mengira bahwa sekolah akan mengajar anaknya cara melaut dan mencari ikan. Tetapi, melaut bukan bagian kurikulum di sekolah. Karena itu, ia menarik anaknya dari sekolah untuk melaut dan mencari ikan karena bisa memanfaatkan untuk keluarganya. Ia juga mempengaruhi orang tua yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti dia. Pengarang memperkenalkan Sam, tokoh utama, seorang guru ikatan dinas dari Jawa. Ia ke Jayapura untuk mengajar di sekolah SD Batu Tua 1 selama 3 hari. Selanjutnya analisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada tema. Tema dari cerpen ini adalah pendidikan. Kepala sekolah tidak ingin anaknya berusaha payah untuk bersekolah karena sekolah tidak mengajarkan melaut atau menangkap ikan. Akhirnya, anaknya menemukan ikan di dalam kaleng atau yang dijual lebih mahal daripada ikan yang langsung ditangkap. Kepala sekolah menyadari pentingnya pendidikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Bunga. 2. Amanat. Amanat dalam cerpen tersebut yaitu, meskipun hal-hal untuk kehidupan keluarga penting, pendidikan tidak boleh diabaikan. Karena kedua hal itu sangat penting, tetapi salah satunya tidak boleh diremehkan. Kita tidak boleh keras kepala jika diberitahu pandangan yang benar. Pandangan kita harus diubah untuk menerima pendapat yang lain. Jika kita tetap keras kepala dan tidak mendengarkan pendapat yang lain, kita akan terbiasa berpikir bahwa kita benar. Dan ini cara yang salah untuk berpikir. 3. Penokohan. 1. Kepala sukulat. Ia memiliki sifat yang keras kepala saat diberitahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Ia hanya memprioritaskan melaut dan menangkap ikan, karena itu bisa membantu kehidupan keluarga. Ia juga mempengaruhi orang lain dengan ketentuannya. 2. Sam. Sam adalah guru yang menjelaskan kepada kepala sukulat bahwa pendidikan tidak boleh diabaikan, meskipun hal-hal yang membantu keluarga juga penting. Pengarang memperkenalkan Sam adalah tokoh yang paling utama, seorang guru ikatan dinas dari Jawa. Ia ke Jayapura untuk mengajar di sekolah SD Batu Tua 1 selama 3 hari. Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yaitu Sam, kepala sukulat, 2 anak nakal, anak-anak SD, dan anaknya kepala sukulat. Nah, saya Faris Rediti Arifin akan membahas tentang bagian alur dan juga latar. Alur dari cerpen ini yaitu alur mundur, dapat dibuktikan dari kalimat peristiwa 2 tahun silam. Terngiang makin dalam di meja kelas ketika kini dia menghadapi pesan pendek berisi keluh dari sejumlah kawan di Jogja yang belum juga mendapat kerja. Dia menarik nafas. Untung dia tidak dapat ikatan dinas, meski jauh seperti ini terpisah dari keluarga. Nah, untuk bagian latar kita bagi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Nah, untuk latar waktu di sini ada yang pertama itu 3 hari. Ada di kata Sam 3 hari di Jayapura. Yang kedua ada pukul 9. Dalam kalimat ia bersabar menunggu detik berikutnya dari lepas pukul 9. Nah, dan untuk yang ketiga adalah bulan Agustus. Di dalam kata memasuki bulan Agustus, keganjilan itu muncul kembali. Untuk latar tempat ada Jayapura yang pertama di kata yang sama yaitu Sam 3 hari di Jayapura. Ada Jawa Timur yaitu dalam kata menuju Jawa Timur buat belajar cara menggalengkan ikan.
Dan yang ketiga ada Samudra Hindia dalam kata, dan ia akan mungkin kaget jika tahu bahwa 5 hari mendatang akan ada nada rombongan kecil dengan perahu layar sedang berbekal peta yang ia berikan sewaktu bertanya berdayung mengarungi Samudra Hindia. Nah, untuk latar suasananya ini ada pantai atau pesisir dalam kata ia menuju perahu di antara barisan rumah-rumah, aroma laut menebar, hidung di sekaki asing. Sekian dari saya, terima kasih. Sudut pandang pada cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena pada cerpen ini, tokoh-tokoh yang ada dijelaskan dalam bentuk nama panggilan seperti Sam. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini adalah bahasa campuran Jayapura dan Indonesia. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.